Assalamualaikum. Sahabat Monteza, kali ini kita akan menceritakan kisah Qarun, orang terkaya pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang saudagar kaya bernama Qarun. Menurut beberapa riwayat, ia adalah salah satu kerabat Nabi Musa. Tak hanya memiliki banyak harta, Qarun juga termasuk orang yang berilmu. Bahkan dikatakan bahwa dirinya adalah ahli kitab Taurat selain Nabi Musa dan Harun. Namun kisah Qarun dalam Al-Quran berakhir tragis, karena ia beserta seluruh hartanya tersebut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat kesombongan. Semasa hidup, Qarun dikenal sebagai sosok yang multitalenta. Ia dijuluki dengan sebutan Munawir karena kemerduan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, Qarun juga adalah laki-laki yang lihat dalam berbisnis dan mengetahui berbagai trik untuk memperlancar usahanya. Berkat itu, ia menjadi seorang saudagar sukses dan dikenal sebagai orang paling kaya pada zaman Nabi Musa. Jauh sebelum kekayaan Qarun melimpah ruah, sebenarnya ia hanyalah seorang lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi keluarganya. Bosan dengan keadaan tersebut, lalu Qarun meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta benda yang banyak. Nabi Musa menyetujuinya tanpa ragu karena dia tahu bahwa Qarun adalah seorang yang sangat saleh dan pengikut ajaran Ibrahim yang sangat baik. Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa. Akhirnya Qarun kemudian memiliki ribuan gudang harta yang penuh berisikan emas dan perak. Dikisahkan bahwa setiap keluar rumah, ia selalu berpakaian mewah, didampingi oleh 600 orang pelayan, terdiri atas 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak yang sehat, plus 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Bisa dibayangkan betapa luar biasanya harta yang Qarun miliki. Ia punya ribuan gudang untuk menyimpan hartanya yang melimpah ruah, meliputi emas dan perak. Bahkan untuk mengangkut ribuan kunci gudang harta tersebut, diperlukan sejumlah pria dengan badan perkasa dan kuat. Itu pun masih dirasa sangat berat untuk dipikul. Mungkin kita bertanya-tanya mengapa Qarun tidak menaruh saja kunci-kunci gudangnya di sebuah tempat yang cukup besar. Mengapa ia memerlukan pria berbadan kekar untuk mengangkut kunci-kunci hartanya kemanapun ia pergi? Ya, dari sini kita bisa mengetahui bahwa Qarun memiliki sifat pamer dan berbangga diri. Ia juga senantiasa mengenakan pakaian mewah di masa itu dan menunjukkan betapa banyak harta kekayaannya dengan mempertunjukkannya pada setiap orang. Kisah Qarun dalam Al-Quran. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang sombong. Kisah Qarun dalam Al-Quran dapat ditemukan pada surah Al-Qasas 28 ayat 67-83. Secara umum, ayat ini bercerita tentang kekayaan Qarun yang begitu besar, kemudian ia sombong dan tidak mau bersedekah kepada orang yang membutuhkan karena menurutnya semua itu adalah hasil jerih payahnya. Akibat dari perbuatan sombong itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu membinasakan Qarun beserta seluruh harta bendanya. Pada mulanya Qarun meminta doa kepada Nabi Musa agar menjadi kaya dengan tujuan untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama. Namun lambat laun, ia melupakan tujuan tersebut dan malah ingkar terhadap segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Menurutnya semua harta adalah buah dari kerja kerasnya, bukan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedurhakaan Qarun kian menjadi-jadi manakala ia menghamburkan hartanya untuk kepentingan duniawi semata. Ia banyak mempergunakan hartanya dalam kesesatan, kezaliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi orang yang sombong, mabuk, dan terlena dengan itu semua. Ia juga mendurhakai Allah dan memilih untuk menyembah Sobek, dewa berkepala buaya, serta dewa-dewa lainnya. Tak hanya durhaka pada Allah, dia pun kemudian mengkhianati Nabi Musa. Al-Quran menyejajarkan pengkhianatan Qarun dengan penolakan Firaun atas ajaran tauhid yang dibawa Musa. Ini disebut dalam surah Al-Ankabut ayat 39 dan juga Qarun, Firaun, dan Haman.
Sungguh, telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Suatu hari, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan zakat. Nabi Musa lalu mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Qarun. Begitu sampai, Qarun langsung marah dan tidak mau memberikan sedikit pun dari kekayaannya. Karena menurut Qarun, kekayaannya itu adalah hasil kerja keras dan usaha sendiri, tidak ada kaitan dengan siapapun, tidak ada kaitan dengan Allah atau dewa manapun. Qasas Al-Anbiya 602. Qarun sangat tidak suka dinasihati dan diminta untuk berzakat oleh Nabi Musa. Karena itu, ia berusaha merusak dan menghancurkan citra Nabi Musa. Suatu ketika ia pernah menyewa seorang perempuan untuk menuduh Nabi Musa telah melakukan hal yang tidak senonoh. Mendengar hal itu, Nabi Musa sangat sedih dan terpukul. Beliau lalu salat 2 rakaat dan meluruskan segala tuduhan, termasuk mengingatkan si perempuan. Kedurhakaan Qarun mencapai puncaknya ketika ia merasa lebih baik dan lebih terhormat dari seluruh manusia, termasuk Nabi Musa alaihi salam. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan nasihat kebenaran dari siapapun. Bahkan, ia tidak merasa butuh dengan apapun, termasuk ampunan dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya, seluruh harta miliknya sudah cukup untuk melakukan segala hal. Qasas Al-Anbiya 605. Akibat kesombongan Qarun tersebut, ia kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ditenggelamkan ke dalam perut bumi beserta seluruh harta yang selama ini dibanggakannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Surah Al-Qasas 28-81. Kisah Qarun dalam Al-Quran ditutup dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia bahwa bumi tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang dipenuhi kesombongan dan keangkuhan. Firman-Nya, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Qasas 28-83. Petikan hikmah cerita Qarun, na'udzubillah mim zalik. Dari kisah Qarun tersebut, kita bisa memetik beberapa hikmah, yakni ciri-ciri harta yang berpotensi menjadi musibah bagi pemiliknya. Semoga kita bisa menghindarkan diri dari hal ini. 1. Banyaknya harta membuat kita berbangga diri dan ingin pamer. 2. Harta yang dimiliki membuat kita punya kuasa, tapi justru melakukan kerusakan di muka bumi. 3. Tidak bersedia berbuat baik pada orang lain dengan harta yang dimiliki. 4. Merasa banyaknya harta saat ini semata-mata berkat ilmu yang dimiliki. Sahabat beriman, sebanyaknya harta merupakan anugerah nikmat yang dahsyat, akan tetapi sifat sombong manusia bisa mengubahnya menjadi musibah terlaknat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari sifat-sifat tersebut.